Saudaraku, mari kita bersama-sama menulis sholawat kepada Nabi Muhammad di kolom komentar ini. Setiap sholawat yang kita panjatkan adalah bentuk cinta dan penghormatan kita kepada beliau. Semoga dengan istiqomah kita mengirimkan sholawat, Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan segala urusan kita, melancarkan rizki yang kita harapkan, serta memberikan berkah dan rahmat-Nya dalam setiap langkah kehidupan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Di sebuah desa kecil yang terletak di pinggiran kota Ciamis, terdapat seorang wanita muda bernama Sari. Keindahan parasnya seringkali membuat orang terpesona. Ia adalah seorang janda muda yang baru berusia 25 tahun, namun hidupnya sudah dipenuhi oleh kesedihan dan perjuangan. Suaminya, Ardi, meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan sepeda motor yang tragis. Kecelakaan itu terjadi hanya setahun setelah mereka menikah, meninggalkan Sari dan anak mereka, Bima, yang masih berusia 2 tahun saat itu. Kehilangan itu mengubah segalanya, meninggalkan Sari dengan beban berat yang harus ia tanggung seorang diri. Sari kini harus berjuang untuk hidup, untuk membesarkan Bima dengan tangannya sendiri. Tanpa warisan, tanpa harta, ia harus mencari cara untuk bertahan hidup. Tak ada yang bisa diandalkan selain tekadnya yang kuat dan kerja keras. Desa tempat Sari tinggal bukanlah tempat yang kaya. Warga desa kebanyakan adalah petani dan pedagang kecil. Tak ada pekerjaan yang mudah di sini, namun Sari tahu bahwa ia harus melakukan sesuatu untuk bertahan hidup. Ia harus mencari nafkah, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk anaknya yang sangat ia cintai. Dengan sepeda tuanya, Sari memulai hari-harinya sebagai tukang sampah di desa. Setiap pagi, ia bangun sebelum fajar dan memulai pekerjaannya dengan penuh ketekunan. Ia mengumpulkan sampah-sampah yang dibuang oleh warga desa, baik itu sampah rumah tangga, plastik, hingga sisa-sisa makanan yang dibuang begitu saja. Ia mengumpulkan semua itu dalam karung besar dan membawanya ke tempat pembuangan sampah yang terletak di pinggir desa. Namun, pekerjaannya yang sederhana ini tidak diterima dengan baik oleh sebagian besar warga desa. Bahkan, beberapa orang mencemooh dan menghinanya setiap kali mereka melihatnya sedang bekerja. Mereka tidak menganggap pekerjaan sebagai tukang sampah itu layak, apalagi bagi seorang wanita muda seperti Sari. Punya wajah cantik, tapi kok cuma kerjaan jadi tukang sampah, sih? Kasihan banget, bisik salah satu ibu-ibu yang sedang duduk di warung kopi dekat jalan. Sari mendengar setiap kata yang dilontarkan, tapi ia berusaha untuk tidak menanggapi. Ia tahu bahwa tak ada gunanya melawan kata-kata mereka. Hinaannya sudah biasa baginya, tapi itu tidak membuatnya patah semangat. Dia berusaha terus bertahan, meskipun hatinya merasa sakit setiap kali ada orang yang meremehkannya. Mereka tak tahu betapa kerasnya Sari berjuang untuk hidup. Sari bukan hanya bekerja untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk anaknya, Bima. Setiap malam, setelah bekerja, Sari duduk di depan rumahnya yang kecil dan sederhana, memandangi anaknya yang sedang tidur dengan tenang. Sari tahu bahwa ia harus memberikan yang terbaik untuk Bima. Ia ingin anaknya tumbuh dengan baik, meski tak ada ayah di sampingnya. Saat itu, Sari hanya memiliki satu harapan, yaitu agar kehidupan mereka sedikit lebih baik. Namun, harapan itu terasa begitu jauh, karena setiap hari yang dilaluinya terasa begitu berat. Tumpukan sampah yang harus ia kumpulkan semakin banyak, dan ia merasa semakin terjebak dalam pekerjaan yang tidak dihargai. Suatu hari, ketika ia sedang mengumpulkan sampah di pasar desa, matanya tertuju pada tumpukan plastik yang berserakan. Plastik-plastik itu menutupi hampir seluruh bagian jalan. Sari berhenti sejenak, memandangi tumpukan sampah yang begitu banyak. Ia merasa risih melihat sampah-sampah yang begitu banyak, seolah tak ada habisnya. Namun, dalam hatinya, muncul sebuah ide yang tidak pernah ia pikirkan sebelumnya. Kenapa tidak mencoba mendaur ulang sampah plastik ini? Mungkin aku bisa membuat sesuatu yang berguna dari semua ini, gumamnya pelan. Ia membayangkan sesuatu yang berbeda. Plastik-plastik yang biasanya dibuang begitu saja bisa diolah menjadi barang yang lebih bernilai. Sari mulai berpikir keras. Meski ia tak tahu banyak tentang cara mendaur ulang sampah,
Ia yakin bahwa ada cara untuk menjadikan sampah-sampah itu lebih bermanfaat. Semua orang pasti membutuhkan barang-barang yang berguna. Kenapa tidak mencoba membuat sesuatu yang bisa dijual? Pikir Sari. Namun, meskipun ide itu terdengar menarik, Sari sadar bahwa itu bukanlah pekerjaan yang mudah. Ia tak memiliki pengalaman, apalagi modal yang cukup. Apa yang ia miliki hanyalah ketekunan dan keberanian untuk mencoba sesuatu yang baru. Setelah beberapa hari berpikir, Sari memutuskan untuk mulai belajar tentang daur ulang sampah plastik. Ia mencari informasi dari berbagai sumber, mulai dari buku, artikel di internet, hingga berbicara dengan orang-orang yang ia anggap bisa membantunya. Ia belajar bagaimana cara mengolah plastik menjadi barang yang bisa digunakan kembali. Di malam hari, ketika Bima sudah tidur, Sari mulai mengumpulkan plastik-plastik bekas yang ia temukan di sekitar pasar dan jalanan desa. Ia membersihkan plastik-plastik itu dengan hati-hati, berharap bisa membuat sesuatu yang bisa berguna. Tanpa pengalaman, Sari hanya mencoba-coba dan berharap bisa membuat sesuatu yang berguna. Suatu hari, setelah beberapa minggu bekerja keras, Sari berhasil membuat tas dari sampah plastik yang ia kumpulkan. Meskipun tas itu sederhana, Sari merasa bangga karena ia berhasil menciptakan sesuatu dari barang yang dianggap orang sebagai sampah. Ia pun mencoba untuk memasarkan tas itu ke pasar desa. Namun, hasil pertama dari karyanya itu tidak langsung disambut dengan antusiasme. Beberapa orang bahkan tertawa melihat tas itu. "Tas dari sampah? Kamu pikir orang mau beli?" kata salah satu tetangganya yang tak lain adalah Siti, yang selalu mengolok-oloknya. Sari tidak gentar. Ia terus berusaha untuk menjelaskan bahwa tas itu dibuat dari bahan daur ulang dan bisa berguna bagi siapa saja. Tetapi, kebanyakan orang masih meragukan ide Sari. Mereka tidak bisa melihat potensi dalam sampah yang selama ini mereka anggap sebagai barang tak berguna. "Sari, kamu ini kenapa sih? Cuma ngumpulin sampah. Terus kamu mau jual tas dari sampah? Itu cuma hayalanmu saja," kata Siti dengan nada mengejek. Tetapi, Sari tidak menyerah. Ia terus membuat lebih banyak produk dari sampah plastik, seperti dompet, tempat pensil, dan berbagai barang lainnya. Perlahan, beberapa ibu rumah tangga mulai tertarik dengan produk-produk sederhana itu. Beberapa dari mereka bahkan membeli produk Sari untuk digunakan sehari-hari. Meskipun kecil, Sari merasa senang karena usahanya mulai dihargai. Namun, usaha itu tak selalu mudah. Sari masih harus menghadapi cemoohan dan hinaan dari orang-orang yang meremehkannya. Tetapi, meski begitu, Sari tidak pernah merasa putus asa. Setiap kali ia mendengar hinaan itu, hatinya justru semakin kuat untuk membuktikan bahwa ia bisa sukses. Ia yakin, suatu saat nanti, ia bisa mengubah hidupnya dan membuktikan kepada semua orang bahwa dari sampah pun bisa tercipta sesuatu yang bernilai. Sari melangkah dengan keyakinan bahwa apa yang ia lakukan bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk Bima dan masa depan yang lebih baik. Ia tahu, meski langkahnya kecil, jika ia terus berjalan, tak ada yang tak mungkin. Hari-hari Sari terus berlalu dengan penuh perjuangan. Setiap pagi, ia selalu mengumpulkan sampah plastik di sepanjang jalan desa dan pasar, lalu mengolahnya menjadi barang-barang sederhana. Seiring waktu, produk pertama yang ia buat, tas dari sampah plastik, mulai mendapat perhatian dari beberapa ibu rumah tangga di desanya. Meskipun jumlahnya masih sedikit, Sari merasa ini adalah langkah awal menuju perubahan. Namun, meskipun ada sedikit kemajuan, tantangan yang harus dihadapi oleh Sari tidak berhenti. Ia masih merasa kesulitan untuk mengatasi keraguan orang-orang di sekitar desanya. Sebagian besar penduduk desa menganggap pekerjaannya itu tidak lebih dari sebuah ilusi. Mereka masih tak bisa memahami potensi yang ada pada sampah yang ia kumpulkan setiap hari. Pada suatu pagi yang cerah, saat Sari sedang memisahkan sampah plastik di depan rumahnya, seorang wanita parubaya yang dikenal sebagai Bu Umi mendekatinya. Bu Umi adalah salah satu warga desa yang memiliki kebun dan beberapa usaha kecil. Meskipun dia tidak pernah menghina Sari seperti yang lainnya, dia selalu memandang rendah pekerjaan Sari. "Sari, kamu masih saja mengumpulkan sampah-sampah itu?" tanya Bu Umi dengan nada sedikit meremehkan.
Ngapain kamu buang-buang waktu bikin tas dari plastik? Itu kan gak ada nilainya. Kalau kamu serius, kamu harus buka usaha yang benar, seperti jualan sayur atau buat kue. Sari menahan nafasnya. Ia tahu bahwa Bu Umi adalah orang yang selalu memberikan nasihat, meski seringkali terasa seperti hinaan terselubung. Namun, Sari memutuskan untuk tetap sabar. Ibu Umi, saya tahu ini sulit. Tapi saya percaya, setiap usaha, sekecil apapun, pasti akan ada hasilnya. Saya percaya kalau sampah itu bisa diubah menjadi sesuatu yang bermanfaat. Jawab Sari dengan suara penuh keyakinan, meskipun di dalam hatinya ia merasa sedikit ragu. Bu Umi hanya mengangguk, tidak mengatakan apapun lebih lanjut. Dia berlalu pergi dengan langkah cepat, meninggalkan Sari yang masih duduk termenung, memandangi tumpukan sampah plastik yang belum selesai dibersihkan. Sari merasa kecewa. Namun tak lama setelah itu, ia mendapatkan kabar yang cukup mengejutkan. Seorang teman lamanya, Dini, yang kini bekerja di salah satu perusahaan di kota Ciamis, menghubunginya lewat pesan singkat. Dini memberitahunya bahwa ada sebuah acara yang akan diselenggarakan oleh pemerintah kota Ciamis, yang bertema tentang pengelolaan sampah dan peluang usaha dari limbah. Mereka membutuhkan para pelaku usaha yang menggunakan bahan daur ulang untuk ikut serta sebagai narasumber. Tema ini sangat cocok dengan apa yang kamu lakukan, Sari. Mungkin ini kesempatan yang kamu tunggu. Pesan Dini berisi ajakan untuk bergabung. Sari merasa seperti mendapat secercah harapan. Acara itu bisa menjadi peluang besar baginya untuk menunjukkan bahwa pekerjaannya bukanlah sesuatu yang sia-sia. Namun, di sisi lain, ia merasa cemas. Ia tidak punya pengalaman berbicara di depan orang banyak. Bagaimana jika dia dianggap tak serius? Bagaimana jika ide yang ia perjuangkan dianggap tidak layak? Setelah berhari-hari ragu, akhirnya Sari memutuskan untuk mengambil langkah berani. Dengan sedikit modal yang ia miliki, Sari mempersiapkan segala hal untuk acara tersebut. Ia membuat beberapa produk baru, seperti dompet dari plastik bekas, tempat pensil, dan bahkan beberapa aksesori rumah tangga dari bahan daur ulang yang dihasilkan dari sampah plastik. Hari yang ditunggu pun tiba. Sari dengan mengenakan pakaian sederhana namun rapi, berangkat menuju acara tersebut. Ia membawa produknya dengan percaya diri meski jantungnya berdegup kencang. Ketika tiba di lokasi, ia disambut oleh berbagai peserta lain yang sudah lebih dulu dikenal dalam dunia usaha. Bahkan beberapa dari mereka adalah pengusaha yang sukses di bidang industri daur ulang. Sari merasa dirinya seperti ikan kecil di lautan yang luas. Namun ia tetap menatap lurus ke depan. Saat giliran Sari tiba untuk mempresentasikan produknya, ia merasa sedikit gugup. Di hadapannya duduk sekelompok orang yang sudah berpengalaman di dunia usaha. Mereka tampak profesional, sementara Sari hanyalah seorang janda muda yang baru belajar tentang dunia daur ulang. Namun, ia menarik napas dalam-dalam dan mulai berbicara. Saya Sari, seorang ibu yang tinggal di sebuah desa kecil di Ciamis. Saya memulai usaha ini karena saya percaya bahwa sampah bukanlah barang yang tidak berguna. Saya mulai dengan mengumpulkan sampah plastik dari jalanan desa dan pasar. Dari sana, saya mengubahnya menjadi tas, dompet, dan berbagai barang lainnya yang bermanfaat, kata Sari dengan suara yang mulai mantap. Sari melanjutkan, menjelaskan bagaimana ia mulai mengumpulkan plastik bekas dan proses daur ulang yang ia lakukan, meski masih dalam tahap pembelajaran. Ia menunjukkan beberapa produk yang ia bawa, termasuk tas dan dompet yang terbuat dari sampah plastik. Perlahan, ia merasa lebih percaya diri. Ia tidak lagi peduli dengan penampilan orang-orang di depannya, karena yang terpenting adalah ia sudah berani mengungkapkan apa yang ada dalam pikirannya. Setelah selesai, suasana sempat hening. Beberapa peserta terlihat saling berbisik, seolah mempertimbangkan apa yang baru saja disampaikan. Namun, tiba-tiba, seorang pria yang duduk di barisan depan, yang ternyata adalah seorang pengusaha sukses di bidang daur ulang, berdiri dan memberikan pujian. Saya sangat terkesan dengan apa yang telah dilakukan oleh Ibu Sari. Mengubah sampah plastik menjadi produk bernilai adalah hal yang luar biasa. Ini bukan hanya soal keuntungan finansial, tetapi juga tentang kesadaran kita terhadap lingkungan, ujar pria itu dengan senyum lebar.
Ternyata, kehadirannya di acara itu memberikan dampak yang sangat besar bagi Sari. Tak hanya pujian, tetapi juga sebuah peluang. Pria itu menawarkan untuk bekerja sama dengan Sari dalam mengembangkan usaha daur ulang sampah plastik di desanya. Ia mengajak Sari untuk mengikuti pelatihan tentang daur ulang yang lebih mendalam, serta memberikan modal untuk memperluas produksi. Sari hampir tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Dari sebuah acara yang awalnya ia rasa hanya sebagai ajang mencoba, kini ia mendapatkan kesempatan yang sangat besar. Dalam hati, ia bersyukur kepada Allah, karena akhirnya usahanya mulai dihargai. Namun, di sisi lain, Sari tahu bahwa perjalanan ini baru saja dimulai. Ia masih harus melalui banyak rintangan, dan perjuangan yang lebih besar masih menanti di depan. Tetapi, di balik peluang yang datang, ia kini merasa lebih siap untuk menghadapi apapun yang akan terjadi. Setelah acara itu berakhir, Sari pulang dengan semangat baru. Ia memutuskan untuk terus berjuang dan menggali lebih dalam tentang dunia daur ulang. Sari tahu bahwa meskipun dunia melihatnya sebagai wanita biasa, dia punya potensi untuk mengubah dunia melalui usaha kecil yang ia jalani. Search. Setelah acara tersebut, kehidupan Sari mulai berubah. Tidak hanya dari segi mental, tetapi juga secara nyata. Ia tidak lagi merasa seperti seorang wanita yang terjebak dalam pekerjaan yang dianggap hina. Kini, ia sudah memiliki kesempatan untuk membuktikan kemampuannya kepada dunia. Tetapi, meskipun pintu kesempatan mulai terbuka lebar, rintangan yang harus dihadapi Sari semakin berat. Sari melangkah dengan tekad yang lebih besar untuk mengembangkan usaha daur ulang plastiknya. Berkat dukungan dari pengusaha yang ditemuinya di acara tersebut, ia mendapatkan modal untuk memperluas produksinya. Ia pun mulai membeli peralatan yang lebih canggih untuk membantu proses pembuatan produk daur ulang. Sari juga mengikuti pelatihan yang disarankan oleh pengusaha tersebut untuk lebih memahami teknik-teknik daur ulang yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Namun, meskipun ia memiliki dukungan dan alat yang lebih baik, Sari masih menghadapi tantangan dari orang-orang di sekitarnya. Mereka yang dulu mencemooh, kini mulai menganggapnya sebagai ancaman. Beberapa bahkan mulai merasa iri dengan kesuksesan yang ia raih. Suatu sore, saat Sari sedang mengelola limbah plastik di rumahnya, ia melihat Siti, tetangga yang dulu selalu menghina dirinya, datang dengan wajah cemberut. Siti tidak datang untuk membeli produk Sari, melainkan untuk menyindir lagi. Jadi kamu sekarang jadi pengusaha dari sampah, ya? Kenapa nggak bilang aja kalau kamu cuma mau cari muka di depan orang? Ujar Siti dengan nada sarkastik. Sari menatapnya, kali ini dengan ketenangan yang berbeda. Ia tahu bahwa Siti hanya menginginkan perhatian dan ingin membuatnya merasa rendah. Namun, ia tidak mau terjerat dalam permainan kata-kata yang tidak ada habisnya. Ini bukan tentang mencari muka, Siti. Ini tentang bertahan hidup dan memberikan yang terbaik untuk anak saya. Saya bekerja keras untuk masa depan saya dan Bima, bukan untuk orang lain, jawab Sari dengan tenang, namun tegas. Siti terkekeh kecil dan berlalu begitu saja. Namun, kata-kata Siti kembali mengusik pikirannya. Meski begitu, Sari tahu bahwa ia tidak bisa lagi memikirkan apa yang orang lain katakan. Ia harus fokus pada tujuannya, yaitu mengubah hidupnya dan membuktikan bahwa kerja keras dan ketekunan akan membuahkan hasil. Namun, rintangan yang paling besar datang dari dalam dirinya sendiri. Meski memiliki dukungan modal dan pengetahuan, Sari tetap merasa kesulitan dalam mengembangkan usaha. Proses pembuatan produk daur ulang tidak semudah yang ia bayangkan. Banyak kesalahan yang terjadi, produk yang dihasilkan seringkali tidak sesuai dengan harapan. Beberapa produk yang ia buat rusak, dan ia harus membuang banyak bahan. Suatu malam, setelah mencoba berjam-jam untuk membuat sebuah tas dari sampah plastik yang baru saja ia daur ulang, Sari merasa frustasi. Tangannya kotor, dan ia merasa lelah fisik dan mental. Bima yang sedang tidur di kamarnya membuatnya teringat pada impian dan harapan besar yang ia miliki untuk masa depan anaknya. Saya tidak boleh menyerah. Saya harus lebih kuat lagi, gumam Sari dalam hati, meski air mata mulai menggenang di matanya. Pagi-pagi sekali,
Ia bangun dan kembali melanjutkan pekerjaannya. Setelah beberapa percakapan dengan pengusaha yang membantunya, Sari mulai mencoba beberapa teknik baru yang ia pelajari. Ia kembali mencoba membuat produk-produk baru, kali ini dengan lebih hati-hati. Perlahan, kualitas produk Sari mulai meningkat. Meski masih ada beberapa kegagalan, namun ia semakin memahami proses dan menemukan cara untuk memperbaikinya. Namun, masalah belum selesai. Meskipun produknya semakin berkualitas, Sari merasa kesulitan dalam pemasaran. Produk-produk daur ulang yang ia buat masih belum dikenal banyak orang. Sari berusaha memasarkannya di pasar-pasar lokal, tetapi respons dari pembeli masih sangat minim. Masyarakat di desanya lebih memilih barang-barang yang sudah ada dan tidak terbiasa membeli barang daur ulang. Banyak yang menganggap produk-produk Sari sebagai barang yang tidak bernilai. Suatu hari, ketika Sari sedang duduk di salah satu warung kopi sambil memeriksa tas dan dompet dari sampah plastik yang ia buat, seorang pria parubaya yang tampak sibuk datang dan duduk di sebelahnya. Ia mengenakan jas rapi dan membawa tas kulit yang tampaknya mahal. Pria itu mengamati Sari dengan tatapan penuh rasa ingin tahu. "Maaf, saya melihat produk Anda. Ini tas dari sampah plastik, ya?" tanya pria itu dengan suara tenang, namun penuh minat. Sari mengangguk. "Ya, ini dari sampah plastik. Saya mencoba mendaur ulang plastik dan mengubahnya menjadi barang yang bisa digunakan lagi." Pria itu tersenyum. "Ini sangat menarik. Saya sering mendengar tentang pentingnya daur ulang, tapi tidak banyak orang yang benar-benar serius melakukannya. Saya bekerja di sebuah perusahaan besar yang peduli terhadap isu lingkungan. Kami sedang mencari cara untuk bekerja sama dengan pelaku usaha seperti Anda. Bagaimana jika kita membicarakan kemungkinan untuk mengembangkan produk ini lebih jauh?" Sari terkejut. Hatinya berdebar. Ia tidak menyangka akan bertemu dengan seseorang yang tertarik dengan produk daur ulangnya. Setelah berbicara lebih lanjut, pria itu, yang ternyata adalah seorang eksekutif di sebuah perusahaan besar, menawarkan kerjasama yang sangat menguntungkan. Perusahaan tersebut ingin membeli produk daur ulang Sari dalam jumlah besar untuk dipasarkan di berbagai kota besar. "Saya tahu ini adalah kesempatan besar bagi Anda, Sari. Ini bisa menjadi langkah awal yang baik untuk usaha Anda," kata pria itu, memberikan kartu namanya kepada Sari. Sari tidak bisa menahan kegembiraannya. Sebuah peluang besar terbuka di depannya. Namun, ia tahu bahwa ini bukanlah jalan yang mudah. Ia harus bersiap untuk menghadapi tantangan yang lebih besar. Kini, usahanya yang kecil dan sederhana mulai mendapatkan perhatian dari dunia yang lebih luas. Ini adalah kesempatan emas yang tidak boleh disia-siakan. Malam itu, Sari pulang dengan langkah ringan. Ia tahu bahwa perjuangannya tidak sia-sia. Meski selama ini sering dipandang rendah, kini ia memiliki kesempatan untuk membuktikan bahwa usaha dari sampah plastik bisa membawa hasil yang nyata. Namun, ia juga menyadari bahwa perjalanan ini baru saja dimulai. Masih banyak hal yang harus ia pelajari dan hadapi. Tapi untuk pertama kalinya, Sari merasa bahwa ia benar-benar berada di jalur yang tepat. Setelah pertemuan dengan eksekutif perusahaan besar itu, hidup Sari berubah dalam sekejap. Ia tidak hanya mendapatkan kesempatan besar, tetapi juga rasa percaya diri yang selama ini hilang. Namun, kesempatan besar tersebut bukanlah tanpa tantangan. Ia harus bekerja lebih keras dari sebelumnya untuk memenuhi permintaan pasar yang semakin besar. Sari segera menghubungi beberapa rekan di desanya, termasuk beberapa ibu rumah tangga yang sudah mulai membantunya. Dengan bantuan mereka, Sari mulai meningkatkan produksi. Ia membeli lebih banyak bahan baku plastik bekas dan menyewa tempat yang lebih luas untuk mengolahnya. Ia juga mempekerjakan beberapa pekerja untuk membantu proses pembuatan produk. Namun, mengelola usaha dengan skala yang lebih besar tidaklah mudah. Sari harus memastikan bahwa setiap produk yang dibuat memenuhi standar kualitas yang tinggi. Ia tidak boleh sembarangan dalam memproduksi barang, karena reputasi usahanya kini dipertaruhkan. Sari bekerja tanpa henti, bahkan terkadang begadang hingga larut malam untuk memastikan semuanya berjalan lancar. Dalam waktu singkat,
produk daur ulang yang ia buat mulai mendapatkan tempat di pasar. Perusahaan besar yang menawarinya kerjasama mulai mendistribusikan produk-produk Sari ke berbagai kota besar, termasuk Jakarta dan Bandung. Tas, dompet, dan produk lainnya yang terbuat dari sampah plastik kini mulai dikenal banyak orang. Bahkan, produk daur ulang itu menjadi tren di kalangan anak muda yang peduli terhadap lingkungan. Namun, tidak hanya itu yang membuat Sari merasa bangga. Ia mulai menyadari dampak positif dari usahanya terhadap lingkungan dan masyarakat. Ia berhasil mengurangi jumlah sampah plastik yang terbuang sia-sia, dan ia membuka lapangan pekerjaan baru di desanya. Ibu-ibu rumah tangga yang awalnya hanya membantu, kini menjadi bagian dari tim yang lebih besar, memiliki pendapatan tetap, dan merasa bangga karena telah berperan dalam usaha yang bermanfaat bagi lingkungan. Tidak hanya itu, Sari juga mulai berinisiatif untuk memberikan pelatihan kepada warga desa lainnya yang tertarik untuk bergabung dalam usaha daur ulang. Ia menyadari bahwa suksesnya tidak hanya datang dari dirinya sendiri, tetapi juga dari kerjasama dan dukungan banyak orang di sekitarnya. Dengan pelatihan yang ia selenggarakan, lebih banyak orang di desanya yang mulai terlibat dalam proses daur ulang, dan semakin banyak produk yang dihasilkan. Namun, meski bisnisnya kini berkembang pesat, Sari tetap menjaga prinsip-prinsip awal yang ia pegang teguh, kerja keras, ketekunan, dan memberikan manfaat bagi orang lain. Ia tidak ingin hanya menjadi pengusaha sukses, tetapi juga ingin menjadi inspirasi bagi banyak orang, terutama wanita, untuk berani berusaha dan meraih impian mereka. Sari akhirnya diundang untuk berbicara di berbagai seminar dan acara kewirausahaan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah maupun berbagai organisasi lingkungan. Ia menjadi seorang tokoh yang menginspirasi banyak orang, terutama perempuan yang merasa bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk berhasil. Kisah hidupnya menjadi bukti nyata bahwa dari keterbatasan, jika dikelola dengan baik, bisa melahirkan peluang besar. Puncak dari kesuksesan Sari datang ketika ia mendapatkan penghargaan dari pemerintah daerah Ciamis sebagai pelopor daur ulang sampah plastik yang berhasil mengurangi jumlah sampah di desa dan membuka lapangan pekerjaan. Penghargaan itu diberikan dalam sebuah acara resmi yang dihadiri oleh banyak pejabat pemerintah dan tokoh masyarakat. Sari naik ke atas panggung, mengenakan pakaian yang sederhana namun elegan. Saat menerima penghargaan itu, matanya berkaca-kaca. Ia memandang Bima yang duduk di barisan depan, wajahnya yang cerah penuh kebanggaan. Sari tahu bahwa perjuangannya untuk Bima, untuk masa depan anaknya, tidak sia-sia. Semua kerja kerasnya akhirnya membuahkan hasil. Dengan mikrofon di tangan, Sari berbicara di depan hadirin. Saya berdiri di sini hari ini bukan hanya untuk menerima penghargaan ini. Saya berdiri di sini untuk semua ibu, perempuan, dan anak-anak yang percaya bahwa tidak ada yang mustahil. Dari sampah, saya menemukan kekuatan untuk mengubah hidup saya. Dan saya berharap, kisah saya bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk tidak pernah berhenti berusaha. Sorakan tepuk tangan memenuhi ruangan, dan Sari merasa lebih dari sekadar seorang janda yang dulu diremehkan. Kini, ia adalah seorang pengusaha sukses yang mampu mengubah hidupnya dan banyak orang di sekitarnya. Dengan keberhasilan ini, Sari tidak hanya mendapatkan pengakuan, tetapi juga kebanggaan dari dirinya sendiri dan orang-orang yang dulu menghinanya. Tahun demi tahun berlalu, dan usaha Sari terus berkembang. Ia membuka cabang di kota-kota besar lainnya, dan menjadi pelopor dalam industri daur ulang sampah di Indonesia. Namun, yang lebih penting baginya, ia berhasil memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat. Melalui usaha daur ulangnya, ia telah mengubah pandangan banyak orang tentang sampah dan pentingnya menjaga lingkungan. Sari tidak hanya menjadi wanita sukses, tetapi juga simbol keberanian, kegigihan, dan ketekunan. Ia membuktikan bahwa meskipun hidup memberinya banyak tantangan, dengan tekad yang kuat dan usaha yang tidak kenal lelah, ia mampu mengubah sampah menjadi emas, dan lebih dari itu, mengubah hidupnya menjadi kisah sukses yang menginspirasi banyak orang. Kini, ketika Sari duduk di depan rumahnya, memandangi Bima yang sudah remaja dan bersekolah di kota, ia tersenyum. Semua yang ia impikan telah terwujud. Dari pekerjaan yang dianggap rendah hingga menjadi pengusaha sukses, Sari telah membuktikan bahwa tidak ada yang tidak mungkin selama seseorang memiliki keyakinan dan kerja keras.
Dunia mungkin pernah meremehkannya, tetapi ia membuktikan bahwa dari sampah, ia mampu mengubah hidupnya menjadi emas. Terima kasih dan alhamdulillah. Kami mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton channel Gudang Cerita di YouTube. Jangan lupa untuk subscribe, follow, dan share agar lebih banyak teman-teman yang bisa menikmati cerita seru lainnya. Terus dukung kami agar semakin banyak konten menarik yang bisa kami hadirkan untuk kalian. Salam dari Gudang Cerita.